Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu kembali hari ini. Semangat terus semangat. Nah, hari ini kita akan belajar lagi tema-tema di dalam kebenaran firman Tuhan yang tentu saja akan sangat berguna di dalam kehidupan kita, akan menguatkan kita, akan mengkorek kita, akan membuat kita terus punya keyakinan bahwa Tuhan itu baik bagi Anda dan bagi saya. Kita akan belajar tema-tema sederhana yang akan mengingatkan kita tentang penyertaan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang perlindungan dan betapa Dia memperhatikan kita. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema di dalam firman Tuhan tentu saja. Nah, tema kita hari ini adalah biji matanya Tuhan. Sekali lagi, biji matanya Tuhan. Kita harus menyadari ini, kita harus belajar ini hari ini sederhana, tidak lama video ini, tapi saya percaya semua kita akan diberkati dengan sharing hari ini. Paling tidak di dalam Alkitab ada 4 ayat yang saya belajar tentang biji mata ini. Artinya biji matanya Tuhan, biji matanya Tuhan, biji matanya Tuhan. Yang pertama adalah Ulangan 32 ayat yang ke-10. Kitab Ulangan pasal yang ke-32 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata begini: didapatinya dia di satu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Ulangan 32 bagian yang terakhir bilang begini: dijaganya, nyanya N besar berarti Tuhan, sebagai biji matanya. Ayat ini adalah bagian dari nyanyian Musa yang menceritakan bagaimana Tuhan menyertai perjalanan orang Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian yang dipimpin oleh Musa. Dan salah satu bagian bagaimana Musa menceritakan perlindungan, penyertaan, kasih dan kuasa Tuhan, dengan bagaimana Allah memberikan tiang api di waktu malam, tiang awan di waktu siang supaya enggak kepanasan, malam supaya tidak kedinginan, bagaimana Tuhan memberikan puyuh untuk makan mereka, Tuhan memberikan mana setiap pagi untuk kehidupan makan mereka. Musa menggambarkan bahwa orang Israel itu seperti biji mata Tuhan. Yang kedua ada di Mazmur 17 ayat yang ke-8. Ini adalah doa dari seorang Daud. Mazmur 17 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata begini: peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku di dalam naungan sayapmu. Nah, ini Daud berdoa kepada Tuhan waktu dia dikejar musuh. Salah satu musuhnya yang terus mengejar dia adalah Saul. Daud berkata bahwa pelihara aku Tuhan sebagai biji matamu. Ini adalah iman Daud, ini adalah keyakinan Daud, ini adalah kepercayaan Daud bahwa Tuhan menjaga dia, Tuhan menolong dia, Tuhan melindungi dia, Tuhan menyertai dia. Kemudian yang berikutnya ada di dalam kitab Sakaria pasal yang kedua ayat yang ke-8. Kitab Sakaria pasal 2 ayat ke-8, firman Tuhan berkata begini: sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku, Sakaria, ini penglihatan, mengenai bangsa-bangsa yang telah menjarah kamu, orang pilihan Tuhan, orang Israel. Sebab siapa menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Siapa menjamah kamu, berarti menjamah biji matanya. Nah, coba renungkan. Tema hari ini adalah biji mata Tuhan. Biji mata adalah bagian tubuh kita yang sangat rentan sekali, sangat riskan sekali, sangat berbahaya sekali. Dan biji mata ini sangat penting buat kita karena ini berguna untuk penglihatan kita. Biji mata ini ada di dalam kelopak mata kita. Karena sangat pentingnya, karena sangat rentannya, karena begitu berfungsinya bagian tubuh kita ini, maka begitu ada gangguan sedikit, ada sedikit gerakan sedikit yang sepertinya membahayakan biji mata, maka dengan refleks kita akan melindunginya, dengan refleks kita akan menjaganya, dengan refleks kita akan mungkin menutup dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan kepada kita, ungkapan yang disampaikan oleh Musa, Daud dan juga Sakaria ini, bagaimana perlindungan Tuhan, bagaimana kasih Tuhan, bagaimana
detailnya dan seksamanya perhatian Tuhan di dalam hidup kita. Ungkapan ini melukiskan perhatian Tuhan, kasih sayang Tuhan, perhatian Tuhan kepada Anda dan kepada kita. Ini menggambarkan kasih seorang bapak kepada bayi kecilnya, dalam bahasa aslinya begitu. Jadi seperti seorang ayah, seorang papa, seorang bapak yang sudah memperhatikan bayi kecilnya. Kita digambarkan seperti bayi mungil yang ada di matanya Tuhan. Ya, kita kan biji mata di kelopak matanya Tuhan. Maksudnya apa? Berharga. Anda berharga, saya berharga. Disayangi, diperhatikan, dijagai waktu ada bahaya, disertai, dilindungi, dikasihi, dicurai kasih sayang yang melimpah dari Tuhan. Bahkan ketika ada hal buruk yang menimpa kita, rasanya buat kita buruk, dia tetap mereka-rekakan untuk kebaikan kita. Nah, menjadi biji mata Tuhan itu maksudnya apa? Menjadi biji mata Tuhan itu artinya apa? Menjadi biji mata Tuhan itu seperti apa? Menurut saya menjadi biji mata Tuhan adalah menjadi bagian di dalam perjanjian Tuhan, menjadi bagian di dalam apa yang Tuhan sudah rancangkan, dan menjadi ahli waris kerajaan Allah, menjadi anak-anaknya, menjadi orang yang berhak untuk setiap janji Tuhan, mengalami berkat-berkat Tuhan, mengalami perlindungan Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan, seperti Musa mengalami, seperti Daud mengalami, seperti Zakaria mengalami. Siapa yang menjamah kamu? Berarti menjamah biji matanya Tuhan. Nah, seharusnya bagaimana sikap kita? Seharusnya bagaimana hidup kita sebagai seseorang yang dikatakan Alkitab sebagai biji mata Tuhan? Yang pertama, sadar. Sekali lagi, sadari Anda, saya, kita biji mata Tuhan. Hai orang percaya, kita gereja Tuhan, sadari kita biji mata Tuhan, dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan, disayangi Tuhan, disertai Tuhan, dijagai saat ada bahaya, tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Anda ingat ketika Yesus naik ke surga, perkataan terakhir di depan murid-muridnya yang menyaksikan ketika dia naik, dia berkata, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kita biji mata Tuhan. Yang kedua, hiduplah sebagai biji mata Tuhan. Kita orang penting, kita orang spesial. Hiduplah sebagai biji mata Tuhan. Bagaimana caranya? Tadi digambarkan ungkapan tadi kan seperti seorang bayi mungil di matanya Tuhan. Jadi kita ini harus ada di dalam matanya Tuhan. Maksudnya begini, kita harus ada di dalam Tuhan. Kita harus hidup di dalam Tuhan. Hidup sebagai biji mata Tuhan. Caranya gimana? Amsal 7 ayat yang ke-2 tadi, bagaimana Salomo menasihatkan bahwa simpanlah ajarannya, simpanlah firmannya, simpanlah perkataannya seperti biji mata. Jadi maksudnya apa? Hidup dalam firman, jaga firman, hidupi firman, kerjakan firman. Sekali lagi, biji mata Tuhan adalah menjadi bagian dalam perjanjian Tuhan. Bagaimana caranya? Sadari. Anda harus sadar, saya harus sadar. Di tengah masa-masa worship from home, di masa-masa PSBB yang belum selesai ini, mari kita sadari, Anda, saya, kita, biji mata Tuhan. Hiduplah sebagai biji mata Tuhan. Menyadari Tuhan menyertai kita, menyadari Tuhan menjaga kita, menyadari Tuhan ada di balik semua, ada di dalam hidup kita. Bahkan ketika sesuatu yang buruk terjadi, Dia merancangkan untuk kebaikan kita. Bapak Ibu saudara, saya berdoa renungan sederhana dan singkat ini bisa memberkati engkau, menguatkan kita, membangkitkan lagi keyakinan kita bahwa Anda biji mata Tuhan, saya biji mata Tuhan, kita biji mata Tuhan, berharga di hadapan Tuhan, dilindungi. Siapa menjamah kita? Menjamah biji mata Tuhan. Bapak bisa diberkati oleh Tuhan. Tetaplah percaya, tetaplah yakin, semangat, terus semangat. Bagaimanapun Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih dan setianya. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kau diberkati, kau yang sakit disembuhkan, kau yang lemah dikuatkan, kau yang putus pengharapan mendapat kepastian di dalam Tuhan, karena engkau biji mata Tuhan, karena saya biji mata Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara semua biji-biji mata Tuhan dalam nama Yesus. Amin.